Dari ngobrol tadi ya akhirnya dapat hikmah Leto dengan modal ya dikatakan modal dengkul lah, Modal dengkul. tapi masih mengeluarkan modal uang. Iya, eksperimen tadi. Ya, itu 500. Kita diisi-isi sampai koncone dhewe seumuran, kita dipandang remeh. Tapi tunjukkan hasil dari kita, usaha kita buat lingkungan sekitar kita. Ke pemerintahan, aku minta tolong itu. Kalau memang ada anak muda yang berkegiatan positif, tolong dong dibantu, difasilitasi. Kan jangka panjangnya itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kita semua, untuk kemajuan Kota Mojokerto juga. Jadi memang kadang anak muda itu kalau terlalu dikekang, terlalu dilihat dari sisi kesalahan itu nggak ada habisnya. Karena sebenarnya mereka ini mau bereksperimen. Mereka mau bereksperimen dengan cara mungkin yang orang-orang tua kita anggap itu berontak. Salam sehat pemirsa dentum.id. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, masih muda pemirsa. Jadi dua tamu kita ini anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto yang sangat inspiratif untuk kita semua. Siapakah mereka? Mari kita perkenalkan. Mas, Halo. kalian berdua ini mas. Ya, ya. Satu-satu dulu ya, Ya. yang dikenalkan ya. Monggo, silakan mas. Siapa namanya? Namaku Reza Firmansyah, anggota Karang Taruna, Balongsari, Kota Mojokerto Kota ya? Mojokerto. Iya. Yang satunya ini siapa nih mas? Aku Iwan Rohadi Putra Kusaini dari Divisi Minat dan Bakat Karang Taruna Kelurahan Balongsari Kota Mojokerto. Ini pemirsa, anak-anak Mojokerto ini memang banyak yang sangat inspiratif. Khususnya mereka berdua ini. Mereka berdua ini saya dengar kemarin tuh tentang apa mas? Sampai buat pupuk ya katanya. Pupuk, Mas. Pupuk ya. Pupuk organik. Pupuk yang sampai sekarang ini sudah dikembangkan. Mereka ini bercocok tanam, ada sayuran dan juga mereka punya kafe di Betul. tempatnya farmnya jenengan ini ya. Betul. Itu bisa dijelaskan gimana itu mas? Kok bisa tiba-tiba sampai ini buat pupuk itu sejak kapan itu ceritanya? Kalau berawal dari pembuatan pupuk itu 2004 sih mas. Awalnya jatuh bangun di dunia perbengkelan, akhirnya memutuskan untuk hengkang di dunia perbengkelan. Loh, Jadi berarti awalnya bengkel. awalnya bengkel mas. Kok bisa lari pupuk? Itu pupuk apa? Pupuk urea, Ponska, Enggak, SP, bukan ya? bukan. Oh, bukan. Pupuk apa itu? Pupuk organik dan bahan dasarnya itu dari kotoran kambing. Kotoran kambing. Kotoran kambing. Kotoran kambing diolah jadi pupuk. Jadi pupuk. Dari yang awalnya ngatur mesin mati jadi hidup. Jadi hidup. Oh, ini dari kotoran kambing bisa menghidupkan tanaman. Bisa. Sangat menarik. Coba lagi mas, saya ini dan pemirsa dentum.id ini kurang paham. Maksudnya gimana? Kok bisa diambil dari kotoran kambing? Cuman kambing aja. Kotoran manusia nggak bisa. Bisa mas. Cuman kalau aku lebih fokusnya itu di kotoran kambing ini. Lebih mudah dan banyak sekali literasinya. Jadi ya itu yang tak eksekusi yang untuk umum ya itu Kotoran kambing. kotoran kambing. Jadi Yang- pupuk kandang itu ya, ya, yang kompos. dianggap sepele ternyata banyak sekali nilai. Iya. Ya, Sampai ini berarti punya kambing awalnya. nggak punya mas. Aku berawalan dari main di kandang temen, sekaligus temen petani juga. Ya dari situ lihat kotoran kambing ini dibuang berserakan di kandang. Sampai protes gitu ya. Enggak. Enggak, Sampai ambil. ambil mas, Tak jupuke. ambil. Tapi bisa dirupiahkan kan. Nah, itu. Enggak, kok bisa tiba-tiba sampai kan dari bengkel itu tiket bengkel sampean berarti. Bengkel motor ini. Jauh mas, Jauh. jauh. Akan balong cok, Balongsari kan. Iya. Kalau temanku itu di Sumolepen nih, dekat Balongsari itu. Tiba-tiba sampean gini. Kan sampean punya bengkel itu ya. Ya.
punya bengkel motor. Ya. Kok bisa sampean tinggal ke kandang itu ngapain, layangan atau ngapain awalnya itu? Kok bisa Ya. tiba-tiba seperti itu? Jadi awalnya itu lepas dari bengkel. Itu karena biaya kos yang terlalu mahal. Cuman jasanya itu murah. Jadi terpaksa hengkang. Dari kehengkangan tadi, Gabut lah ya. gabut ya. Gabut. Gabut. Kate lapo gitu Ya. ya. Iya. Usaha sampingan nggak punya tanah, nggak punya lahan ya, miskin ya. Jadi terpaksa main di kandang rumah. Kate niatnya Kandang nyolong kambing. kambing. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Emang ngopi mas kan Ngopi. kan. Iya. Aja ngopi. Dari ngobrol tadi ya, akhirnya dapat hikmah teletong. Teletong kambing sama sapi. Sama sapi. Ya, yang dianggap barang sepele ternyata ada nilai jual. Apalagi ada manfaat di tanaman. Iya, iya. Loh, gini Mas. Itu kan sampean nggak mungkin tiba-tiba lihat teletong kambing, teletong sapi, tiba-tiba wah, ini cocok ini iso bermanfaat, kan nggak mungkin. Apa Nggak. sampean lihat-lihat YouTube gini kan? Awalnya lihat Nggak YouTube. mungkin kan ya? Ya, Lihat YouTube pasti. Lihat Oh YouTube. ya, pasti itu. Nah, risetnya itu gimana? Sampean risetnya itu awal medianya apa sampean? Sampean coba di tanaman tetangga atau gimana? nah, Di apa enggak, medianya? di tanamanku sendiri sih mas. Itu bikin tak coba di anggur. Anggur Di sampai ya. anggur. Ternyata dari dekomposer beli tadi ya cukup bagus kan. Cuman menurutku masih kurang puas. Karena kalau kita ngolah dari nol untuk menjual pun harus dipikirkan biaya kosnya juga. Jadi terpaksa bikin dekomposer sendiri. Iya, iya. Ya. Gini, pemirsa Dintum.id ini dekomposer ini kan saya juga bingung. Pasti pemirsa juga bingung. Ya. Bisa dijelaskan Mas? Dekomposer itu apa Mas? Yang bahasa-bahasa kerennya itu ya. Apa itu Mas? Dekomposer itu bakteri pengurai. Jadi untuk kotoran hewan yang ingin dijadikan pupuk bisa jadi apa? Kotoran hewan yang dijadikan pupuk. Nah, itu pengurainya seperti itu. Oh, pakai Dekomposer. pengurai. Pakai Bukan pengurai. dibiarkan saja gitu nanti kering. Bisa ditaruh. mas, bisa. Bisa Seperti juga itu ya? bisa. Cuman Alami itu ya. ya alami seperti itu. Cuman jangka waktunya itu masih tergolong Prosesnya lama. prosesnya lama. Jadi pengen cepatnya ya pakai dekomposer itu tadi. Uji coba itu berapa lama Mas? Sampai mulai produksi pupuk Uji kandang itu coba mungkin sekitaran 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulanan. Itu modal sendiri juga itu. Modal sendiri. Mas. Sendiri sama Masnya enggak? Enggak. Oh, Masnya ini belum gabung dulu ya? Belum. Tahu enaknya ini berarti. Iya. Rumah tengah. Iya. Oh, selama 2 bulan sampean berarti tutup bengkel itu dan ya. Ya, tutup bengkel. Tutup bengkel. Oh, mulai uji coba pemirsa. Jadi memang kadang usaha itu diawali dari kegabutan. Ya Mas ya. Betul. Dari gabut itu kadang kita uji coba. Karena kalau nggak gabut, hanya orang yang ngomong nanti usaha A, B, C. Karena kalau nggak riset sendiri nggak bakal jadi. Kemudian gini, setelah jadi pupuk itu sampean punya pasar? Belum, Mas. Belum. Kalau untuk pasar awalnya itu aku masih memikirkan bagaimana pasar untuk dijual kemana. Kalau pengembangan sudah dikatakan ya sudah berhasil lah. Tinggal pemasaran. Pemasarannya gimana? Ternyata tak jual di Facebook Marketplace. Laku. Mas. Ya mungkin seminggu 4 kantong. 4 kantong ukuran berapa itu? Ukuran 2 kiloan mas. 2 kiloan. 2 kilo. Harganya berapa Mas? Kalau yang dulu itu tuh sekitaran 5.000 sampai 6 Iya, 5.000 sampai 6.000 per 2 kilo. per 2 kilo. Oke. Terus di Facebook 1 minggu laku 4 kantong berarti 8 kilo. 8 kilo. 4 kali 6.000 berarti 24.000. 24.000. Sama ngerokok. Enggak kok mas. Cukup dah Mas. Belum HP. Ya. berapa?
Awal cukup-cukupin. Berarti saking gabutnya memang. Saking gabutnya sampai Sampai tirakat. Sampai tirakat. Sampai tirakat. Jadi, nekat. Mojokerto itu terkenal nekat. Awal mulanya bonek ya dari Mojokerto. Mas, minum ya. Pupuk, monggo. Dari pupuk kandang ini. Berarti belum tahu pasar sama sekali pemirsa. Langsung masnya ini uji coba. Terus urusan belakangan. Yang penting perang dulu mas ya. Betul. Terus kemudian berjalan berapa lama itu mas? Marketplace itu? Nggak sampai 1 bulan mas. Nggak sampai 1 bulan itu mas direkomend sama teman petani. Masuk di kelompok tani Balangsari, dan dikenalkan juga sama ibu PPL-nya sekaligus pembina Kapotan tadi kan ya. Jadi dari dikenalkan ibu PPL tadi juga banyak sekali ilmunya. Terus sama ini pasar. Kalau pasar itu kemarin yang skala-skala kecil ada namanya program Dinas Pertanian, itu kelompok wanita tani itu juga membantu mas. Jual di situ? Iya. Nyuplainya banyak juga? Ya banyak mas. 1 minggu berapa kantong mas? Mungkin 10 mas. 10 ya? Di Balongsari saja itu? Atau di setiap kecamatan sih mas. Oh. Nah, jadi dikenalkan juga sama PPL lain untuk berkolaborasi itu tadi. Tadi aku jadi suppliernya. Tuh. Kemudian tujuannya apa sih mas? Sebenarnya sampean kok tiba-tiba selain gabutnya, selain mengisi kegabutan pemirsa, tujuannya apa sebenarnya? Apa punya tujuan? Atau hanya cuman karena gabut, pengen cari cuan tadi, atau gimana sih? Hasilnya itu pengen cari cuan ya mas. Awal mula ya? Awal mula. Setelah berjalan, ini berjalan berapa bulan mas? Sudah mungkin kalau dikatakan hampir ya 1 tahun. 1 tahun, tapi sudah melejit nih pemirsa. Jadi usaha dari mereka berdua ini sudah melejit sampai banyak media-media juga yang sudah meliput ya. Sampai datang kemarin ada salah satu media atau salah 2 media itu turun langsung ke tempat sayur ya. Ya. Oh ya, sekarang mereka ini mulai membuat tempat untuk bercocok tanam sayuran di Kota Mojokerto juga. Ya, itu luasnya berapa mas? Lokasinya mas? Kalau luas total itu 11.000 meter persegi ya. 11. Itu yang lapangan. Kalau yang ditanami mungkin sedikit sih mas. Berarti 1 hektar lebih. Iya. 1 hektar lebih. Tapi itu kan apa ya, luas total. Keseluruhan. Iya kan, itu kan lapangan toh. Iya. Lapangan yang terbengkalai juga aset Pemkot. Iya. Jadi yang digarap sama teman-teman ini mungkin 500. Enggak sampai 800 kurang lebih 800 meter persegi. 800 meter persegi. Itu tanamannya apa saja mas? Apa setelah tanaman A ganti tanaman B setelah panen enggak ya? Atau barengan? Bareng mas, satu tempat itu mungkin ada timun, terus pakcoy sama sawi lokal, terus bungkul. Apa bungkul? Bunga kol. Oh bunga kol. Ya. Bunga kol. Itu kalau dihitung dengan HPP-nya waktu panen kan gini, dibuat waktu itu pupuk sintetis ini kan biar panennya cepat mas. Ya, betul. Nah ini kalau misalkan sampai dengan organik ini dan waktu panen yang katanya lebih lama daripada pupuk sintetis buatan, itu nyucuk mas. Maksudnya panennya dengan HPP itu nyucuk ya? Masih lumayan nyucuk mas. Gitu ya? Ya, Lumayan atau sangat lumayan? lumayan, hampir kesangat. Gak apa-apa, ceritakan. Ini kan untuk inspirasi kita semua. Jadi aku awalnya itu dengan modal, ya dikatakan modal dengkul lah, Modal dengkul. tapi masih mengeluarkan modal uang. Iya, nah eksperimen tadi. Ya, itu 500.000. Sampai segitunya sampai hitung ya? Sampai segitu nih mas. Iya. Nah, 500.000 berjalan, ya pasti ada jatuh bangun ya. Iya. Sampai berhasil itu 1 bulan itu bisa menghasilkan 4 juta. 4 juta. Ya banyak mas. Sekali panen kayak katakanlah sawi. Kemarin itu sawi. Itu panen keseluruhan atau cuma Seluruh. sawi aja?
keseluruhan. Sawi, Keseluruhan. ada sawi, timun, terong waktu itu, terus sama kangkung. Ada Itu 4 juta. 4 juta Mas. Ya, Pemirsa gini, ini emasnya ini kan dari modal 500 jadi 4 juta. UMR mendekat UMR itu baru lahan 800 meter persegi ya ini. iya. Dan itu masih coba-coba atau sudah matang? Udah mateng Mas. Sudah matang. Udah. 4 juta berarti cuannya 3,5 juta. Daripada ikut job fair, daripada sekolah ini, daripada kuliah, enggak juga. Kuliah tetap ya Mas ya, dulu ya. Kuliah tetap. Enggak Mas. Kuliah ya, cuman DO. Oh, DO. Memutuskan untuk DO. Memutuskan baru-baru kali ini DO. Ya, tanpa job fair gitu ya. tanpa capek. Modal Uang nekat. 3,5 juta setiap bulan. Itu sudah dipotong lain-lain, sudah bersih itu berarti ya. Iya bersih Mas. Bayangkan, fantastis 3,5 juta ini setiap bulan. Belum menikah lagi ya Mas ya. Belum. Barangkali ada yang pemirsa ini perempuan ini bisa dilirik. Masih 800 meter persegi. Belum kalau 8.000 meter persegi. Iya. Berarti berapa Mas? 35 juta. 35 juta. Lambian segitu. Lanjut Mas. Oke. Kemudian terkenalkan sekarang ada farm coffee ya. Betul. Farm cafe atau farm coffee? Farm coffee. Oh Mas ini yang ngelola. Betul. Itu awal mulanya gimana itu? Awal mulanya itu aku bangun pagi-pagi nih Mas ya. Aku ini penasaran. Ada apa sih di lapangan Gang Garutama sih Bu? Awalnya kan itu terkenalnya gersang dan nggak ada apa-apa dan nggak menarik. Cobalah aku ke situ. Terus akhirnya ketemulah sama Mas Reja. Aku kan kalau orangnya itu kebiasaan itu langsung munculnya ide-ide usaha. Kebiasaan usaha tempat ini mau jadikan apa, tempat ini mau jadikan apa, dan aku kebiasaan juga mikirnya aku harus berbuat apa. Bukan aku menghasilkan apa di sini, tapi aku harus berbuat apa di sini. Terus akhirnya muncullah ide-ide kayak gini Mas, masa orang mau petik, mau milih sayur, itu orangnya itu cuma lihat-lihat aja. Alangkah lebih baiknya kalau dia dengan kuantitas banyak orangnya di situ, mungkin dijadikan warung itu bagus Mas. Muncul ide-ide, seterusnya akhirnya ide-ide itu aku cetuskan di forumnya Karang Taruna. Kebetulan aku di divisi minat dan bakat, akhirnya aku ngomong di situ kalau memang ada anak muda yang niat, apa yang anak-anak muda yang baru lulus sekolah, masih nyari kerjaan, ayo kita membuat usaha sendiri. Iya, iya. Alangkah baiknya anak muda ini jangan terus-terusan kita bangun pagi, HP-an terus, dan diasuh oleh lingkungan buruk dan lingkungan sepenuhnya. Sama internet juga, miris aku masih lihatnya. Terus akhirnya didukunglah sama pembina kita yang namanya Om Agus. Terus akhirnya awal dari itu aku memutuskan untuk membuat farm coffee itu. Terus akhirnya kita bangun merintis dan membangun motivasi sendiri, dan banyak badai-badai yang menghadang kita, tapi kita terus umpung J6. Iya, iya. Iya. Pataan kita itu umpung J6. Ayo gak apa-apa kita jungkir balik. Kita diisi-isi ambek koncone dhewe seumuran, kita dipandang remeh. Tapi tunjukkan hasil dari kita, usaha kita buat lingkungan sekitar kita. Bukan untuk kita sendiri, tapi buat lingkungan sekitar kita. Terus akhirnya aku merumuskan menu-menu. Terus akhirnya kita membangun bersama, mulai dari kepanasan, kehujanan. Pertama yang kita kesulitan itu pendanaan, modal. Terus akhirnya aku bergerilya, mana ya modal ini modalnya. Soalnya aku miris juga sama anak Karang Taruna itu, mulai dari kasnya sama apapun itu soal keuangan itu belum punya. Terus akhirnya aku bergerilya mencari pemodal atau donatur. Terus akhirnya dapat
kebetulan donaturnya dari kita, teman kita sendiri. Sebelumnya aku sudah punya mas alat-alat untuk coffee shop, meja-meja, dan meja bir kayak gitu. Umumnya coffee shop zaman sekarang temanya seperti itu. Aku udah punya, tapi uangnya untuk modalnya, bahannya Untuk aku belum bahan-bahannya. punya. Betul. Terus akhirnya ketemulah Mas Reja. Mas Reja punya ide. Oh, nggak apa-apa Mas. Aku punya uang segini, cukup nggak? Cukup, insya Allah aku amanah. Terus akhirnya aku gerakkan anak-anak sampai sekarang, alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan konsisten. Mungkin imbasnya bukan untuk kita sendiri, mungkin dari kalangan anak muda yang belum mempunyai pekerjaan dan diasuh oleh internet dan lingkungan buruk sepenuhnya. Ayolah kita ngerubah mindset kita sebagai anak muda. Kalau bukan kita yang rubah, siapa lagi? Masa depan kita, lingkungan kita, nggak usah lah kita tertuju ke depan langsung. Cukup kita di lingkungan sekitar kita, ngerubah lingkungan sekitar kita. Kita kan nggak tahu, mungkin dari anak salah satu di lingkungan sekitar kita berubah dan menjadi orang, itu bisa menjadi perubahan untuk kita. Seperti Baik, itu. Jadi gini, pemirsa, bagus sekali. Kadang kan memang Karang Taruna di daerah-daerah itu nggak jalan ya. Ini tadi kalau di Balongsari ini, Karang Tarunanya diajak untuk membuat usaha, yaitu usaha kedai kopi, farm coffee namanya. Nah itu termasuk pekerjanya dari Karang Taruna sendiri ya. Betul. Pangsa pasarnya itu untuk siapa? Awal mulanya untuk pekerja yang ini petaninya atau? Enggak, aku langsung ke anak muda, Mas. Jadi pangsa pasar aku langsung ke anak muda, menjuru ke anak muda. Kenapa? Biar anak muda ngumpul di farm coffee, terus akhirnya dengan duduk-duduk ngopi. Dia nggak mungkin dong diam aja melihat tanaman yang seperti itu. Oh, sembari sama edukasi ya? Pasti Ngomong dia sama bertanya. edukasi. Betul. Bagus sekali. Pasti dia bertanya. Pasar kita bukan ibu-ibu lagi, bukan bapak-bapak lagi, tapi anak muda. Secara nggak langsung anak muda kalau ngopi di situ, pasti dia memikirkan, oh, kok bisa ya? Kok bisa ya nanam seperti ini ya? Di lingkungan dan di tataran rendah seperti ini. Gersang lagi. Ah, betul. Terus Gersang. akhirnya, Tandus mas. Iya, tandus. terus akhirnya mungkin ideku, pikiranku mungkin dengan adanya farm coffee bisa ngerubah mindset anak muda. Ya. Bagus. Terus itu Mas, berarti itu untuk anak-anak kalau nyore itu pemirsa. Nyore itu ya biasanya. Betul. Nyore. Kopak Ya, sekarang juga. lagi apa? Lagi famous untuk Tren. lagi trennya ya. Tren. Trennya nyore. Iya. Jadi sekalian orang bercocok tanam ya. Mas, ke depan ini nggak ada tujuan untuk ini apa nanam kopi di situ sama Mas Reza nanti. Bisa nggak kira-kira? Nggak mungkin dong. Kan di situ kemarin kan tandus. Terus bisa sampai nanam pokcoy juga timun. Ada tujuan itu nggak kira-kira ke depan? Mungkin dari Mas Reja dulu. Oh iya, silakan Mas Reza. Kalau kopi mas, itu kalau dataran rendah sih mungkin aku kurang mendalami ya. Belum ya? Itu Belum. ya? Tapi belum pengennya ke- juga gitu nanti. Mungkin dari teman-teman ada yang opsi seperti itu. Oh sudah tercetus maksudnya ini apa di angan-angan sudah pernah? dari Sudah. teman-teman? Sudah. Cuman masih belum mantap aja literasinya kan. Awal dari holti ke tanaman keras. Apalagi sekarang rumornya atau isunya itu kopi itu masih naik ya. Ini sudah naik. Naik. Sampai sekarang kopi naik. Nah, itu sama ini apa kondisi iklimnya juga kan. Iya. Jadi masa panen itu 1 kali, biasanya kan dua Dua. kali. Terus ini Mas, ini balik lagi tadi kan ngomong dulunya kan Oke. tandus di situ ya. Itu Mas Reza dulu kok bisa optimis tiba-tiba nanam sayur di tanah yang tandus Nah. itu gimana Mas? Caranya itu gimana? Awal itu juga dari pupuk mas, dari pupuk. Kalau berjalan di pupuk itu kan harus ada namanya tempat, ibaratnya itu uji kir. Iya. di sepeda motor itu uji kir ya, uji fisik. Uji fisik. Iya. Lah kalau di tanaman riset, jadi
lahan demplot. Iya, Lahan demplot. Aku bikin mulai dari pupuk padat untuk pupuk dasaran, pupuknya tanah, pembenah tanah. Lalu samping itu sama pupuk organik cair, juga sekaligus pestisida. Pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Itu ketika sudah ditanami, treatmentnya tinggal POC aja, berbentuk cair dari fermentasi nanas, terus akar bambu yang dikatakan itu PGPR sama nitrobakter. Nah, itu ya bingung. Lahan demplot, bikin lahan demplot, tanaman juga dengan luas yang nggak ukur mas. Panen mau dibawa kemana? Ya Pas awalnya dicoba tadi itu. iya Panen. bingung kan mau dibawa kemana. Kalau literasi bahwasannya itu organik itu biasanya kan di harga kan agak lumayan eksklusif ya organik. Mau gak mau ya tak bikin jadi harga rata-rata, Yang umum lah ya. harga umum. Harga umum. Harga Padahal itu umum. organik. Padahal itu Asli organik. Asli organik mas. Dijualnya harga umum. Harga umum mas. Mbok. Iya. Mau gak mau ya dijual harga umum. Terus kan gini mas. Sampai kok gini, kok nekat gitu loh. Maksudnya dengan lahan 800 meter Iya. persegi tadi itu berarti lahan uji coba. Dicoba. Awalnya uji coba saya pikir itu 10 meter persegi atau 5 meter persegi, 800 meter persegi. Bunuh diri itu ya awalnya. Tapi ternyata nggak mati. Ya Selamat. tanamannya banyaknya mati mas. Ya gimana lagi ya. Awal mulai tanaman apa mas? Pak Coy mas. Pak Coy, langsung. Spesialnya Pak Coy. Spesialnya sampai sekarang itu Pak Coy. Iya, iya. Jadi sekarang ya nambah lagi ke bunga kol. Bedanya mas, kalau untuk pupuk yang organik non cair dengan cair ini apa mas? Bahannya atau Gimana? pupuk organik? Itu kan sama tadi bilang kan ada yang cair, ada yang enggak, Ada yang padat. Ya. Bedanya di apa? Bahannya sama atau beda? Atau cuman bahan sama, dikasih air, dikocok gini? Kalau yang pupuk padat mas, yang organik padat itu ya berupa dari ini kotoran kambing. Kalau yang POC yang cair itu dari fermentasi buah-buahan. Ya tambah molase atau tetes udah jadi POC. Kok gampang ya? Gampang. Kok gampang kalau ngomong? Gampang mas. Enak kalau ngomong ini. Saya masih bingung ini. Dan untuk mencairkannya itu pakai apa nanti? Fermentasi. Fermentasinya ini ada maksudnya Ya. kandungan apa aja biasanya? Ada air mas, air dari air tadi itu bisa cucian beras sama tetes tebu. Kalau bikin namanya ekoenzim nanas, jeruk, limbah-limbah saya dimasukkan situ udah jadi. Dengar-dengar juga pakai ini pemirsa. Pakai urinnya kelinci. Ya, Nah, betul. ini yang paling ini di benak saya ini paling mau saya tanyakan. Nunggunya pipis kelinci ini gimana? Harus serene dulu, masa kan nggak mungkin ya? Nguyo kan nggak mungkin. Iya. Itu gimana caranya, Mas? Cara untuk menampung pipis kelinci nih pemirsa. Gimana itu, Mas? Dari Caranya. langsung dari peternak ya mas. Dari bukan sampean, Enggak. dari peternak kelinci. Dari peternak kelinci itu menggunakan metode bukan baterai ya. Di urin sama kohe itu pisah. Yang mengalir ke sistem talang itu urin. Jadi tandon mungkin satu hari itu bisa dua galon lah, 2 galon air mineral 2 galon air mineral yang 15 liter. itu urinnya kelinci. Itu Pak, Itu urin dari berapa ribu kelinci itu, Mas? mungkin nggak sampai ribuan sih mas. Loh, kok banyak sekali? Banyak mas. Padahal kita ini kan pemirsa, satu rumah 10 orang paling nggak sampai 2 galon ya. Kok kelinci banyak sekali? Berarti kenceng gitu ya Kenceng tembakannya. kenceng mas. Iya, iya. Kenceng. Baru sudah terjawab ini pertanyaan saya tadi. Berarti memang sudah ada tandonnya, talangnya Talang. untuk ngambil urinnya, memisahkan antara yang kotoran yang padat sama cair ya mas ya. Saya pikir masnya ngambil sendiri kan lucu.
Ya apa modelnya kan? Kemudian ke depan Mas, ke depan mau ada project apa lagi untuk di farmnya sampai berdua ini? Mungkin dari Mas Iwang, Mungkin Konseptor ya? konseptor. tujuan. Kalau Visioner. kita bilang tujuan itu kayak gimana? Tujuan mungkin dari kita sendiri, dari teman-teman kita sendiri, dari anak muda sendiri. Kalau harapan sih sepenuhnya di harapan sih, Mas. Harapan kita itu untuk anak muda itu harapan untuk orang-orang yang Gabut. berkepentingan di bidang itu kayak sosial gitu, orang-orang yang dari maaf ya dari pemerintahan. Aku minta tolong gitu. Kalau memang ada anak muda yang berkegiatan positif, tolong dong dibantu, difasilitasi. Kan jangka panjangnya itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kita semua, untuk kemajuan Kota Mojokerto juga, untuk kemajuan lingkungan juga. Secara nggak langsung, perubahan itu bukan di Kota Mojokerto aja kalau memang sudah besar. Iya. Mungkin dari seluruh meranjak ke Jombang, ke Surabaya, mindset-mindset kita rubah dari anak muda. Seterusnya mindset itu bakalan positif seterusnya. Bakalan berkepanjangan dari anak muda. Terus akhirnya cetuslah ide-ide yang kreatif. Hal-hal negatif itu mungkin bakalan hilang ataupun lupa. Apa sih negatif itu? Apa sih narkoba itu? Apa sih tawuran itu? Apa sih? Bakalan apa kegiatan itu? Yang lebih baik itu ini. Pasti cari yang positif Pasti. ya. Dan sudah menjadi kebiasaan itu lebih baik. Dan menjadi untuk perubahan untuk kedepannya Kota Mojokerto ataupun di sekitarnya menjadi lebih baik dan lebih positif untuk anak muda juga. Begitu. Jadi memang tujuannya mereka berdua ini dan juga Karang Taruna Balongsari ya, itu untuk merubah mindset. Karena memang gini Mas, saya dulu tuh waktu sekolah memang di Balongsari itu banyak pang ya di situ ya. Betul. Daripada pang-pangan, mendingan fam-faman. Paham. Jadi fam-faman itu tandur. Masa gaulnya fam-faman. Ya Mas Reza ya. Ya betul. Fam-faman dan ngopi di coffee, fam coffee. Yoi. Kemudian pesan-pesannya kira-kira apa nih untuk kalangan muda dan kalangan tua ya? Karena kan kalau misalkan pertanian kan cenderung dengan kalangan tua ya, Betul. ya kan? Coba pesan-pesannya gimana sih? Pesan-pesanku untuk anak muda dulu apa orang tua ini? Untuk semua lah pesan-pesanku. Kalau memang ada hal positif seperti itu maupun untuk anak muda yang berkegiatan itu anak muda, tolong dong dibimbing ataupun dibantu kalau memang ada salah. Anak muda itu kalau bagi saya itu enggak salah. Anak muda itu enggak punya salah apapun. Anak muda Sedang salah itu bereksperimen ya. harus dibenarkan, Iya. bukan disalahkan. Betul. Jadi pesan-pesanku untuk anak muda sekarang, kalau bukan kita, siapa lagi yang rubah? Siap, siap, bagus sekali. Terus kemudian gini Mas, terakhirin pertanyaan yang masih ada di benak saya ini. Kalau misalkan Mas Reza, produknya sampai ini diterapkan secara massal di pertanian seperti padi, tebu, itu bisa nggak di era modern seperti sekarang ini? Karena kan banyak juga masyarakat yang butuh cepat, panennya biar cepat. Karena kan kalau misalkan pakai organik kan terkenal lama ya, Mas, Lama. katanya. Itu bisa nggak kira-kira diterapkan? Kalau untuk itu faktor kunci pertama itu dari tanah ya Mas. Yang terkena pupuk kimia atau pestisida kimia. Itu tanah itu ya dikatakan gimana ya, kayak tandus. Nah, itu perlu dibenahi dengan kotoran hewan tadi. Atau namanya keren itu pupuk basi ya. Betul. Cuman mungkin 5 tahun lah Baru bisa. baru bisa. Cuman kan kalau dari sambil berjalan ketika menggunakan pupuk ini namanya itu ada namanya semi organik. Jadi nggak langsung ke organik kan. Jadi intinya bisa ya. Bisa. Cuman perlu waktu. Perlu waktu juga tergantung sama petaninya. Iya. Ya, Bisa sabar enggak? bisa sabar nggak? Karena hasilnya juga pemirsa. Ini
pupuk organik ini kalau di tanaman sayuran pokok itu bisa lebih besar Mas ya. Iya. Ukurannya bisa lebih besar dari Oversize. yang sintetis lah, oversize lah. Gitu. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya juga dan juga harga jualnya beda ya Mas ya antara organik dengan yang non organik ya. Beda. Beda Mas. Harusnya beda. Harusnya beda. Tapi sama yang tadi gara-gara nggak ada pasarnya jadi Ya. jual murah. Jadi jual murah. Biar laku cepat. Biar laku cepat. Untuk uji lab juga kan masih mahal Mas. Iya. Siap. Harus uji lab juga ya. Tapi itu pernah di lab kan Mas? Belum sama sekali. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya apakah harus uji lab, itu tergantung sudut pandang masing-masing ya. Kalau aku sih cukup kalau misalnya ada konsumen yang bilang ini organik atau tidak, ya saya Silakan datang. Silakan Kalau survei kasih, langsung ya. sambil ngopi di Farm Farm Coffee. Coffee. Betul. Farmnya namanya apa Mas? Ini Belum ada nama? langsung Karang Taruna Mas. Karang Taruna Langsung, ya? Karang Karang Taruna. Taruna Balongsari. Siap. Oke, ada pesan-pesan nggak kira-kira untuk siapapun selain kalangan muda dan kalangan tua tadi? Untuk pemerintah Monggo Mas. sudah. Ya. Apa kurang lagi? Salam-salamnya Mas. Sarannya juga. Salam-salamnya. Kalau Ada nggak? aku sih dari pencegahan dari hal negatif seperti tawuran, narkoba tadi. Nggak usah langsung ke situ. Kita langsung memandang ke kegiatan anak kaum muda yang positif. Langsung aja difasilitasi. Secara nggak langsung, dia kalau memang sudah difasilitasi, dia akan lebih semangat, lebih terdorong, dan tujuannya pasti akan lebih besar. Muncullah ide-ide yang lebih kreatif. Mungkin hal-hal yang negatif mungkin terlupakan dari itu. Mungkin pesan-pesanku, aku berharap kita butuh fasilitas yang lebih mumpuni dan lebih disupport lagi dari pemerintah. Siap. Oke, pemirsa dentum.id. Jadi memang kadang anak muda itu kalau terlalu dikekang, terlalu dilihat dari sisi kesalahan itu nggak ada habisnya. Karena sebenarnya mereka ini mau bereksperimen. Mereka mau bereksperimen dengan cara mungkin yang orang-orang tua kita anggap itu berontak. Karena dia nggak mau ada di zona nyaman itu ya Mas ya. Dia mau bereksperimen. Kadang keluar rumah, bukan seperti mereka berdua ini dari tanah tandus bisa menghasilkan sayuran yang organik dan juga sampai membuat tempat tongkrongan yang juga mengedukasi banyak orang, bukan cuma anak muda yang datang Mas ya, termasuk orang-orang tua juga. Baik, pemirsa dentum.id, nanti lanjutan dari eksperimen mereka berdua ini ada lanjutannya lagi. Tetap saksikan di dentum.id. Salam sehat selalu dan salam organik.